dengan lembut Bapak Ibu Saudara boleh menyampaikan isi hati Bapak Ibu Saudara. Setia menanti kedatangan Tuhan, setia menanti janji Tuhan. Dengan lembut dari hati saudara, dari hati saudara, jangan hanya di bibir saja. Yes. Angkat tangan saudara. Nantikan janji Tuhan atas hidup saudara. Nantikan janji Tuhan atas keluarga saudara. Angkat tangan saudara. Sampaikan, Tuhan, aku menantikan sampai akhir nafasku. Aku nantikan janjimu. Aku mau setia melayanimu. Yes. Rasakan Roh Kudus masuk. Rasakan Roh Kudus menguasai hati saudara. Setialah sampai akhir. Setia sampai akhir. Yes. Yes. Setialah sampai akhir. Sampai akhir. Oh. Ku menutup mata. Yes. Ku tetap setia menanti janjimu. Pejamkan mata saudara. Rasakan bagaimana kasih Tuhan masuk. Mahkota kehidupanku. Ya. Ku tetap setia, ku melayanimu. Oh, kami mau setia. Tetap setia, ku Melayanimu. Tuhan, Engkau lihat setiap tangan yang terangkat. Engkau dengar setiap ucapan mereka, Tuhan. Setiap jemaat yang menantikan janji-janjimu, Tuhan, Engkau lihat mereka. Engkau tahu hati mereka. Detik ini juga, Tuhan, dengan otoritas yang Engkau berikan kepadaku, aku berkatakan, janji Tuhan Engkau terima, kesembuhan Engkau terima, berkat Tuhan Engkau terima, promosi Engkau terima. Engkau semakin naik. Engkau bukan menjadi ekor, tapi Engkau menjadi kepala. In Jesus name. Yes. Buka hati saudara. Kalau saudara mau lihat mujizat, ingat kepada Yesus apa yang dia perbuat. 3,5 tahun dalam pelayanannya, semua mujizat yang dia lakukan. Kalau saudara mau lihat mujizat, pandang kepada Yesus. Pejamkan mata saudara. Ingat kebaikan Tuhan. Angkat pujian saudara, angkat penyembahan saudara. Keluarkan dari mulut saudara. Jangan hanya di bibir saja, tetapi dari hati. Tuhan melihat hati saudara. Setiap bebanmu Dia tahu. Setiap masalahmu Dia sangat mengerti. Jangan biarkan saudara, sebagaimana saudara datang, begitu juga saudara pulang. Tapi hari ini nikmati mujizat Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Kita bukan seperti orang dunia, tetapi kita adalah anak-anaknya. Kita ahli warisnya. Kita harus terima warisan. Damai sejahtera, sukacita, kasih yang sempurna daripada Tuhan harus kita terima hari ini. Jangan saudara mau pulang sebagaimana datang, tetapi saudara harus pulang dengan membawa berkas-berkasnya, membawa sukacita, membawa damai. Ada harapan ketika saudara memandang Yesus. Ada kesembuhan ketika saudara memandang Yesus. Ada pemulihan ketika saudara memandang Yesus. Bahkan ada berkat-berkat yang luar biasa ketika saudara memandang Yesus. Ada mujizat-mujizat yang akan terjadi atas keluargamu. Ada mujizat-mujizat yang akan terjadi atas dirimu pribadi. Imani. Saat ini kesembuhan terjadi. Imani.
Saat ini Tuhan lagi memproses hatimu, merendahkan hatimu. Ketika engkau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan engkau dengan berkat-berkatnya. Bahkan Tuhan mempersiapkan mujizat yang luar biasa atas hidupmu. Dia menyiapkan warisan yang luar biasa, yaitu kekekalan bersama dengannya di surga. Ketika saudara mengalami damai sejahtera hari ini, ketika saudara merasakan bagaimana sukacita hari ini, ketika saudara merasakan damai sejahtera, ada kasih yang sempurna atas hati saudara hari ini, maka itulah berkat yang tidak ternilai. Hari ini rasakan, dengan lembut Roh Kudus mulai masuk menguasai hati saudara. Setiap hati yang keras saat ini juga dilembutkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap beban yang kata dunia berat, hari ini Tuhan lagi memikulnya. Yesus lagi bersama-sama dengan kita memikul setiap beban saudara. Kelegaan terjadi atas hidup saudara. Kelegaan terjadi atas keluarga, atas jemaat Tuhan di tempat ini. Yes, pandang hanya kepada Yesus. Lihat kebaikannya. Rasakan bagaimana dia menjamah hatimu. Rasakan bagaimana dia menjamah tubuhmu yang sakit. Kalau saat ini kakimu sakit, letakkan tanganmu di kakimu. Kalau dokter memvonis ada sakit di dalam tubuhmu, maka hari ini juga letakkan tanganmu di mana posisi sakit penyakit itu. Dengan iman aku berkatakan, setiap sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus name, heal. Kutuk-kutuk apapun, kemiskinan, kesusahan, dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan. Yes. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesakitan, tidak ada kesusahan, tidak ada kemiskinan. Berkat Tuhan ada di tempat ini. Yes. Promosi-promosi daripada Tuhan terjadi atas setiap jemaat di tempat ini. In Jesus name. Yes. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu mau menyampaikan firman-Mu. Pakai seluruh tubuh ini untuk menyampaikan sesuai dengan mau-Mu. Bukan mauku yang terjadi, tetapi mau-Mu yang terjadi. Kami sudah siap. Berfirmanlah kepada kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Saudara menikmati hadirat Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Hadirat Tuhan itu saudara tidak bisa beli, walaupun saudara orang terkaya di dunia. Damai sejahtera, sukacita yang Tuhan siapkan, yang kita rasakan tadi, bahkan mujizat kesembuhan yang kita rasakan, itu tidak ada price harganya. Mungkin kita kalau beli barang dimanapun itu ada tertera price-nya. Bahkan kalau saudara sakit, ketika mau operasi, rumah sakit kasih bill sekian, nolnya sampai ada 9, sampai ada 6 nolnya. Tapi kita ketika tadi merasakan hadirat Tuhan, itulah yang saya sampaikan bahwa tidak ada price, tidak ada harga. Saudara punya uang banyak pun tidak bisa membeli damai itu, tidak bisa membeli sukacita itu. Tidak dijual di Indomaret, di Hypermart nggak ada. Amin. Ya, sukacita itu anugerah Tuhan. Begitu Roh Kudus turun di dalam hati kita, menguasai hati kita, maka kita tidak mengingat lagi masalah-masalah kita. Amin. Kita mengingat kebaikan Tuhan. Itu yang luar biasa, secara supranatural Roh Kudus bekerja atas kita. Bahkan hari-hari ini, bahkan detik ini saya lihat ada banyak mujizat yang terjadi atas orang-orang Kristen. Kita mau lihat mujizat, amin. Saudara yang kakinya kata dokter, kata rumah sakit, kata laboratorium, ada apa tuh namanya, asam urat dan lain sebagainya. Imani, detik ini juga sudah sembuh. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yes. Saya mau tegaskan, kita pandang saja kepada Yesus.
Amin. Lihat kepada Yesus dan melekat kepadanya. Katakan kiri kanan, melekat. Tertampal, tertempel. Waktu kita tertempel, waktu kita melekat kepada Tuhan, apa yang terjadi? Firman Tuhan sampaikan, rahasia-rahasianya pun akan diberitahukan kepada kita. Katakan amin. Yes, saudara, hari ini lagi diberitahukan rahasia-rahasia Tuhan. Apa rahasia-rahasianya? Tidak terbatas. Yang pasti kita lihat mujizat. Hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, ketika saya nyampaikan firman Tuhan, saya merasakan saya dalam keadaan 100% fit. Padahal sebenarnya jujur, mungkin dokter katakan saya ini lagi lemah. Tapi saya terobos itu. Dengar suara ini pun bergema, saking semangatnya. Saya tidak merasakan ada kelemahan tubuh. Itulah mujizat Tuhan, katakan mujizat. Waktu kita mau lihat mujizat, kita harus melekat dengan Tuhan. Amin. Saudara mau melekat dengan Tuhan? Amin. Waktu saudara datang dari rumah ke tempat ini, kalau boleh saya tanya, apa tujuan saudara? Apa tujuan kita? Memuliakan nama Tuhan. Lagu penyembahan tadi, memuliakan nama Tuhan karena Dia adalah Raja. Amin. Waktu kita mengakui Tuhan adalah Raja, kita pasti akan menjadi anak raja. Tapi kalau saya tanya, realita enggak? Di sini ada anak raja? Ada saudaranya raja? Mungkin saudara Presiden Jokowi aja enggak ada di sini. Ya kan? Tapi janji Tuhan, saya mau katakan, kita ini adalah anak-anak raja, ahli-ahli warisnya. Waktu kita mengakui, begitu kita datang, kita mau cari Tuhan, mau datang memuliakan namanya. Karena kita tahu Dia adalah mulia. Maka secara otomatis spirit kemuliaan itu turun atas kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Kita boleh mengklaim kita anak raja. Kita boleh mengklaim kita adalah saudara dari presiden. Boleh saja secara supranatural. Tetapi sebenarnya saya mau katakan, kita sudah terima janji-janji firman Tuhan, kita sudah terima. Secara supranatural kita sudah terima, tinggal kita genggam. Kenapa saat ini kita nggak jadi raja, kita nggak jadi anak raja? Kenapa warisan daripada Tuhan, kekayaan, kemuliaan tidak ada pada kita? Saudara boleh mulai bertanya, kenapa? Apakah saya tertempel betul-betul? Apakah saya betul-betul tertampal dengan Tuhan? Kalau belum, ya wajarlah kita belum jadi anak raja. Mujizat kok seakan-akan jauh daripada kita. Hanya panas demam sedikit, kita bisa tertidur sampai 1 minggu di tempat tidur. Padahal Yesus melakukan apa? Mujizat yang luar biasa. Orang yang mati pun bisa dibangkitkan. Yang sudah 3 hari pun, orang kalau udah mati 3 hari pasti udah bau. Tapi bisa keluar lagi dia. Bisa bangkit. Itu mujizat yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus lakukan bukan cuma sekali. 3 kali saudaraku. Dia bangkitkan orang mati sampai 3 kali. Dia menyembuhkan orang sakit, yang sakit dari lahir, buta dari lahir, lumpuh dari lahir. Tapi waktu Yesus mau lakukan itu, mujizat terjadi. Mulai hari ini kita harus klaim kita ahli waris. Begitu kita pandang kepada Yesus, kita tertempel melekat kepadanya, maka jelas kita adalah anak-anak raja, kita adalah ahli-ahli waris. Katakan amin. Yes. Saudara boleh buka firman Tuhan, saya mau sampaikan dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 saja bicara tentang pokok anggur. Pokok anggur yang benar. Yohanes 15. Saudara sudah dapat semua? Amin. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca bergantian. Saya baca ayat perikop, kemudian ayatnya yang pertama, kemudian saudara yang kedua. Begitu bergantian sampai nanti ayat 8 kita sama-sama baca.
pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Saya mau kasih tema. Pada pembacaan kita ini bicara tentang tertempel, melekat. Tadi mungkin saya sudah sampaikan bicara tentang melekat. Kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus memandang kepada Tuhan. Memandang kebaikan Tuhan saja. Jadi setiap apapun yang keluar dari mulut kita itu kebaikan Tuhan. Karya Kristus, kasih karunia Tuhan. Amin. Yes. Nah, dengan konteks bicara tentang pokok anggur yang benar. Dari ayat 1 sampai ayat 8, yang paling penting di ayat 5. Ini saya dapatkan untuk hari ini. Di ayat 5, sebenarnya semua ayat ini memiliki remah yang begitu kuat. Tetapi yang paling kuat saya bacakan buat kita semua di ayat 5 dan ayatnya yang ke-8. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tuhan adalah pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Katakan amin. Siapa yang mau jadi ranting? Kurang. Ini Alkitab sampaikan kita adalah ranting-ranting. Amin. Saudara coba mulai membayangkan yang kita baca ini tentang pokok anggur. Anggur itu dalam satu ranting, satu tangkai itu bisa berbuah. Kita temukan buahnya bisa 5, 6, 7, satu tangkai. Lebih bahkan. Satu bonggol itu mungkin 100 ada ya. Ya. Di ayat 8 saya lompat ini agar supaya kita dapat betul-betul remanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Waktu kita melihat bahwa kita ini adalah pokok anggur, kita adalah ranting-ranting yang tertempel pada pokok, maka apa yang terjadi sama seperti anggur berbuah banyak. Ayat 8 mengatakan ketika kita berbuah banyak, apa yang terjadi saudara? Bapa dipermuliakan. Amin. Ketika Bapa dipermuliakan, maka secara otomatis kita adalah murid-murid Tuhan. Yes. Murid-murid Tuhan itu melakukan mujizat. Murid-murid Tuhan itu tidak ada kelemahan. Murid-murid itu penuh dengan berkat. Amin. Segala yang baik pasti ada pada kita. Saya ulangi lagi, saya sambung lagi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Waktu kita tertempel kepada batang, waktu kita memandang kepada Yesus, memandang kepada Tuhan, maka kata firman Tuhan, kita akan berbuah banyak. Waktu kita berbuah banyak, disitulah Bapa dipermuliakan. Dan secara otomatis naik level kita saudara, jadi anak raja. Amin. Guru kita langsung adalah Yesus.
Ayat 8 saya bacakan sekali lagi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita semua adalah murid-muridnya. Saya dan saudara adalah murid-muridnya. Saudara dan saya harus terima pengajaran. Bukan hanya pengajaran, saudara dan saya harus terima mujizat. Saudara dan saya harus terima setiap mujizat berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Saya mungkin jelaskan secara terbalik, saudara. Kalau kita tidak tertempel, kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, firman Tuhan di ayatnya yang keempat bicara tentang apa? Akan dibersihkan. Ranting-ranting yang tidak berbuah dipotong, dibersihkan. Ranting-ranting yang tidak ada buahnya, tidak berbunga, itu harus dipotong. Kemudian apa? Dibuang ke dalam api. Ayat 4 saya bacakan. Dari ayat 2. Setiap ranting-ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau saudara tidak memandang hanya kepada Yesus, buah apa yang mau kita petik? Buah apa yang saudara mau dapat? Yang ada saudara akan dipotong. Ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong dan akan dimasukkan, dilenyapkan ke dalam api, dibakar habis karena tidak ada gunanya. Tapi kalau kita berbuah, saudara, buah-buah roh boleh kita baca dalam Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh yang pertama, kasih. Waktu saudara berbuah, saudara akan melakukan yang namanya kasih. Amin. Coba boleh satu orang boleh memberkati, bacakan Galatia 5 ayat 22-23. Saudara, Paulus menegaskan buah apa yang kita petik. Di dalam Yohanes pun bicara tentang pokok anggur. Kita harus menjadi sama seperti anggur. Kita adalah ranting-ranting yang pada waktu kita tertempel dengan batang, maka kita tinggal tunggu waktunya Tuhan. Kita tidak perlu mengusahakan, mengupayakan sesuatu dan lain hal. Tetapi pada musimnya pasti kita akan berbuah. Amin. Dan waktu kita berbuah, dikatakan Paulus sampaikan, buah apa? Pertama, kasih. Waktu saudara melakukan kasih, saudara ketika memberi, apa yang saudara rasakan? Apa yang saudara rasakan ketika saudara melakukan kasih? Di sini saya sering lihat Pak Winta sering buat acara donor darah. Nah itu adalah bagian daripada kasih yang luar biasa. Kasih yang tidak terkatakan, praktek kasih yang dahsyat. Beras murah, ya kan? Nah, pasar murah. Nah itu buah-buah roh. Itu buah-buah daripada apa? Yang kita baca tadi. Waktu kita berbuat banyak, tentunya gereja ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Indikasinya itu saudara, saudara sanggup. Bukan karena gereja ini berkelebihan ya Pak ya. Tetapi karena apa? Karena kuasa Tuhan, Roh Kudus memberikan kekuatan, kesanggupan. Dan tentunya dia menyediakan. Dia pakai siapa saja. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak mau ikut, dia bisa pakai siapa saja.
Karena firman Tuhan yang lain pun, batu pun bisa Tuhan pakai untuk memuji menyembahnya. Waktu kita tidak mau memuji menyembah Tuhan, waktu kita tidak mau melakukan praktek kasih itu, Tuhan bisa pakai batu. Maka bersyukurlah kita, bersyukurlah setiap jemaat JKI Tandem. Ketika melakukan kasih itu, memberkati orang lain, ada rasa yang tidak terkatakan. Ada rasa yang luar biasa yang muncul di dalam diri kita ketika kita praktekkan kasih itu. Amin. Buah roh yang kedua, anggur yang kedua, buah yang kedua, yaitu sukacita. Waktu saudara bersukacita, waktu tadi WL tadi memimpin pujian dengan sukacita, apa yang terjadi saudara? Kita senang. Hati yang gembira adalah obat. Mungkin bapak-bapak di belakang, ibu-ibu di belakang mungkin yang kakinya agak sakit gitu kan. Tapi begitu menyembah Tuhan dia tidak ingat lagi sakit itu. Ya kan? Karena buah anggur itu, buah sukacita itu lagi kita nikmati. Amin. Saya sendiri waktu penyembahan tadi, waktu pujian di situ tadi tidak merasakan ada kelemahan. Malah saya langsung ambil mic-nya, ikut nyanyi di situ. Saya pikir saya singer, Bu. Mohon maaf ya Pak, saya nggak minta izin sama Bapak tadi. Cuman karena semangat saya lihat walaupun tidak full musik, cuman keyboard tunggal tapi luar biasa. Hari ini saya doakan pemain keyboard sama WL sama singer 4 orang tadi, Imam Lewi tadi diberkati berkelimpahan. Amin. Tuhan pakai lebih lagi. Saudara akan menikmati buah-buah daripada roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan. Salah ya Bu? Ada yang lewat. Yang pasti ada 9 itu. Saudara, 3 aja yang saudara nikmati setiap hari. Kasih yang sempurna daripada Tuhan, damai sejahtera, sukacita. 3 itu aja yang saudara nikmati dalam setiap saat. Maka tahukah saudara, itu adalah surga yang ada di dunia. Sebagai hamba Tuhan saya tidak usah bicara tentang surga, saya belum pernah ke surga. Tapi waktu ada damai, waktu ada sukacita, waktu kasih yang sempurna daripada Tuhan melekat atas hidupku, melekat atas diri saudara, dalam pelayanan ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, tanpa saudara sadari, itu adalah surga yang sebenarnya yang lagi kita nikmati. Ya. Saudara, waktu dengan semangat ya, dengan penuh kasih menaikkan pujian sembah saudara, memuliakan Tuhan, saudara tidak ingat lagi ada sakit kaki. Saudara tidak ingat lagi ada yang di rumah, mungkin rumah belum dikunci, mungkin kompor belum dimatikan, mungkin enggak dimatikan lampu. Itu karena kasih, itu karena sukacita, itu karena damai sejahtera. Nah, di awal saya sudah sampaikan itu tidak terbeli, tidak ada price harganya. Waktu saudara memperoleh sukacita, waktu saudara merasakan damai, tidak akan saudara peroleh dimanapun, ke ujung langit saudara pun tidak akan temukan. Kalaupun saudara temukan, saudara tidak bisa beli damai itu. Saudara tidak bisa beli sukacita itu. Saudara tidak bisa beli kasih yang sempurna daripada Tuhan itu. Nggak ada price-nya, tidak ada harganya. Nah, bersyukurlah kita waktu kita melihat bahwa Yesus, bahwa batang itu dan kita adalah ranting, tertempel betul-betul ketika kita melihat Tuhan. Maka segala buah-buah roh itu tadi akan kita nikmati setiap hari, katakan amin. Saudara akan merasakan buah-buah yang baik, buah-buah yang luar biasa. Waktu kita damai sejahtera, waktu kita sukacita, ada firman Tuhan yang bilang kan, hati yang gembira adalah obat. Begitu saudara bersukacita, maka saudara tanpa sadari menyembuhkan saudara dari sakit, dari kelemahan tubuh. Waktu saya bersukacita, waktu tadi memuji Tuhan, tidak merasakan ada kelemahan tubuh. Tidak merasakan ada kelemahan tubuh. Padahal tadi bangun tidur agak demam-demam. Saya percaya, saya imani ketika kita menyembah tadi,
Ketika kita mengangkat sembah kita, memuliakan Tuhan, di situ Roh Kudus lagi bekerja. Sama seperti dokter spesialis. Sama seperti tukang yang handal lagi memperbaiki mana yang rusak. Mana anggota tubuhmu yang lemah? Sini ku perbaiki. Hasilnya saya bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa berdiri kuat di tempat ini. Bahkan saya lihat dari tadi tidak ada yang ngantuk. Berarti firman kena ini. Ya, kita hamba Tuhan kendalanya saudara. Waktu di belakang sudah ada mulai begini-begini. Kita pun di sini, udah mulai ketakutan kita. Ya ampun. Sudah ada yang ngantuk. Ini sudah mulai bahaya. Haleluya, puji Tuhan. Tapi saya lihat sampai anak-anak pun tidak ada yang ribut. Semua fokus dengan firman Tuhan. Amin. Jadi kuncinya saudara, dalam pembacaan firman Tuhan tadi bicara tentang pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin saudara. Apa saja yang kita kehendaki, waktu kita melekat kepada Tuhan, minta apa yang saudara mau, maka apa? Kamu akan menerima. Saudara akan terima. Jangan banyak orang Kristen saudara tidak tertempel, tidak melekat, tetapi dia ingin terima berkat Tuhan. Waktu dia tidak terima, dongkol dia. Marah dia sama Tuhan. Waktu dia marah, firman Tuhan bilang, amarah itu mematahkan tulang. Wajarlah. Mulai dia terasa kok pinggangku mulai sakit-sakit ya. Kok mulai berjalan berdiri kok udah susah ya. Saya tidak lagi dalam menghakimi, tapi saya mau giring bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Begitu sebaliknya yang saudara lakukan, saudara tertempel betul-betul melekat kepada Tuhan, memandang hanya kepada Yesus, maka mujizat yang akan terjadi. Waktu saudara meminta apapun katanya, kata firman Tuhan, maka kamu akan menerima. Katakan amin. Yes. Saudara, ada banyak rahasia-rahasia di dalam Alkitab ini. Rahasia itu mungkin satu sama lain di antara kita tidak pernah buka, tidak nampak. Hari ini saya mau katakan, waktu saudara memandang hanya kepada Yesus, memandang sama seperti ranting tertempel kepada batang. Sama seperti kita adalah ranting tertempel hanya kepada Tuhan, melekat hanya kepada Tuhan. Maka tahukah saudara, rahasia-rahasianya yang ada di dalam firman ini akan kita peroleh. Katakan amin. Saudara makan 3 kali satu hari, baca firman harus lebih dari 3 kali satu hari. Agar supaya apa? Waktu saudara meminta, maka saudara akan menerima. Jangan sampai saudara tidak melekat, saudara tidak tertempel dengan Tuhan. Banyak kali permintaan, Tuhan pun bingung. Kok enggak melekat sama aku, banyak kali permintaanmu. Bingung aku itu. Bingung aku le. Om, bingung aku. Kira-kira gitulah ilustrasinya. Nah, saya mau dorong kita semua,
yang dengarkan firman Tuhan, yang peroleh rema, tertempellah kita. Sama seperti ranting-ranting kepada batang. Ketika kita tertempel maka akan berbuah banyak. Akan berbuah banyak. Saya tidak usah bicara tentang proses anggur itu. Yang penting kita melekat saja kepada Tuhan. Pandang kepada Yesus. Lihat bagaimana Yesus. Lihat bagaimana perangainya. Lihat apa yang dia lakukan. Baca semua firman-Nya. Saudara akan menemukan hal-hal yang mungkin saudara belum pernah lihat, saudara belum pernah terima. Ketika saudara baca, saudara akan menerima itu. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Boleh pemain musik dengan WL. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan agar supaya betul-betul kita tertempel, melekat kepada Tuhan. Akulah pokok anggur, Tuhan adalah pokok anggur. Dan kamulah ranting-ranting, kita adalah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa melekat kepadanya. Melekat kepada Tuhan, mengandalkan firman Tuhan. Maka apa? Ia berbuah banyak. Apa buah-buahnya? Kalau Bapak Ibu Saudara tanya, baca di Galatia 5 ayat 21, 22, ayat 22, 23. Buah-buah roh akan saudara terima. Amin. Haleluya. Dalam hal inilah ketika kita berbuah banyak di ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Waktu kita berbuah banyak, Bapa di surga dipermuliakan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ketika kita berbuah banyak, ketika kita tertempel, ketika kita melekat benar-benar kepada Tuhan, maka buah itu akan muncul dengan sendirinya. Dan buah itu tidak satu dua, banyak buahnya. Katakan kiri kanan saudara, berbuah banyak. Yes, kita berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kita sekalian adalah murid-muridnya, dan kita adalah ahli warisnya. Amen. Kita akan diajarkan bagaimana kebenaran-kebenarannya. Kita akan diajarkan bagaimana firman-Nya itu betul-betul kita hidupi, dan kita lihat mujizat. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. WL boleh tuntun lagu yang kedua tadi. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Yes. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Aku ingin melekat kepada, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi
duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.